Nggak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa hidup gue begitu membosankan? Kenapa hidup gue gini-gini aja? Ngelakuin hal yang sama every damn day, merasa nggak ada perkembangan, begitu no lab, lu buka sosmed ngeliat orang lain hidupnya menarik, keren banget, penuh pencapaian. Padahal si orang yang lu lihat ini seumuran kayak lu, atau malah umurnya di bawah lu. Kok bisa gitu sih ini udah terbang jauh ke Mars, sementara gue masih berkutat di urusan perbumian. Mau tahu jawabannya? Mau tahu apa yang membedakan diri lu dengan mereka-mereka yang lu lihat sukses di IG? Sebenarnya bisa jadi juga orang nampilin kesuksesan dirinya di sosmed itu padahal aslinya dirinya nggak sukses. Jadi ini cover up doang yang didasari oleh ketakutan. Karena yang bersangkutan haus akan validasi orang lain bilang dirinya sukses dan keren. Orang sukses yang beneran itu malah nggak suka pamer. Jadi hati-hati jangan sampai lu kejebak sama upaya mereka untuk membuat lu envy. Oke, jadi apa pembeda antara orang yang lu lihat hidupnya itu maju beneran ya, dibanding diri lu yang lu ngerasa ketinggalan banget, gini-gini aja, no lab banget, nggak ada perkembangan? Jawabannya terletak di suatu zat kimia yang ada di otak lu, hormon dopamin. Lu pasti udah sering denger gue ngoceh tentang hormon dopamin ini, terutama di video-video gue yang berhubungan dengan PMO. Ya faktanya emang sebegitu vital hormon dopamin ini ke membentuk diri lu, entah menjadi seorang cowok no lab atau menjadi cowok sigma. Hormon ini ngasih lu motivasi, menggerakkan lu untuk mencapai sesuatu. Tapi masalahnya ini kayak pedang bermata dua, bisa jadi temen atau bisa menjadi musuh. Bisa bantu lo ngasih motivasi buat improve diri atau motivasi buat destroy diri. Orang yang hidupnya sukses, yang mencapai hal-hal keren di hidupnya, yaitu mereka yang berhasil ngejadiin dopamin ini sebagai teman. Sementara lo yang sekarang no lab, gak puas sama kehidupan, selalu menyalahkan diri sendiri, selalu meratapi keadaan, lo gak sadar mungkin, tapi yang lagi terjadi sekarang yaitu dopamin di otak lo berperan sebagai musuh lo. Tugas lo oleh karenanya yaitu mengubah musuh menjadi teman. Segala macam permasalahan mental health lu, no lab, anxious, ketakutan, dijamin bakal teratasi dengan ngejadiin hormon dopamin ini sebagai teman. Caranya gimana? How? Simak presentasi yang udah gue buat setelah ini. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Pertama-tama, yang mesti lo tahu, hormon dopamin lo itu nggak peduli sama yang namanya good or bad yang kita punya di dunia ini. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, PMO itu kan kita cap sebagai sesuatu yang buruk, ya kan? Yang jelek, yang nggak bagus buat dilakuin. Sementara olahraga atau workout kita cap sebagai sesuatu yang baik, yang bagus, karena bermanfaat bagi kebaikan hidup ke depannya, membuat lo bisa lebih sehat dan panjang umur harapannya kan. Nah, konsep baik dan buruk ini punyanya kita manusia, ini nggak berlaku bagi komponen biologis kita. Dalam hal ini hormon dopamin yang lagi kita bahas. Kayak senjata pistol aja, bisa dipakai buat nembak penjahat, seorang kriminal yang sangat meresahkan warga, yang mana ini artinya baik, bagus, atau bisa dipakai buat nembak warga biasa yang nggak bersalah, yang mana ini artinya buruk dan salah. Lu nggak bisa nyalahin senjata pistolnya kan, ini barang yang hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak pemakainya, yaitu orang yang menggunakannya. Begitupun dopamin yang lu punya di otak, baik buruk penggunaannya tergantung sama diri lu. Maksudnya yang mau gue sampein di sini, hormon dopamin yang lu punya itu nggak punya kemampuan buat bilang ke lu, buat menyadarkan lu kalau perbuatan yang lagi lu lakuin itu tindakan yang salah gitu. Kayak lu ngelakuin PMO terus lu berharap dopamin lu bilang kalau ini tuh salah. Nggak bisa gitu bos, harus dari lu nya dulu. Nah jadi di sini yang harus lu tanamkan yaitu be mindful saat mau ngelakuin sesuatu, seperti yang dibilang sama the king of stoicism, Marcus Aurelius. Dia bilang kayak gini, ask yourself at every moment, is this necessary? Pikir-pikir dulu bre, timbang-timbang dulu, lihat jauh ke depan. Hal yang lu mau lakuin itu sebenarnya penting gak sih buat dilakuin? Aksi yang lu lakuin, hal yang lu kerjain, semuanya kan digerakin sama hormon dopamin karena lu mengincar reward tertentu dari hal yang lu kerjain tersebut. Kayak lu ambil segelas air buat minum supaya lu gak dehidrasi dan gak mati kan. Ini penggunaan dopamin yang bagus karena tujuannya untuk survival diri lu, kebaikan tubuh lu. Atau lu ambil rokok sebatang terus lu bakar dan hisap. Nah kalau yang ini lu mungkin ngincar perasaan happy effect dari nikotin yang terkandung di rokok.
tapi secara jangka panjang sayangnya memperpendek umur. Nah, dopamin nggak peduli nih, lu lagi memperpendek umur atau lagi berbuat kebaikan buat tubuh lu. Pokoknya yang penting enak dilakuin, lu mendapat kepuasan, hajar terus. Jadi pada dasarnya semua hal yang lu lakuin bisa dikategoriin sebagai dopamin sebagai teman atau dopamin sebagai enemy. Ini nih yang harus lu pikirin secara serius dan mulai mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang berlabel dopamin sebagai musuh ini. Gue kasih contoh kedua, di sore hari, misalnya di hari Sabtu pas lu posisinya lagi libur dari rutinitas harian kayak sekolah, kuliah, atau kerja. Lu kan punya waktu luang nih, sejam. Kalau nggak ngelakuin apa-apa bengong doang pasti bosen kan? Opsi yang pertama yaitu scrolling sosmed. Lu dapat kesenangan dari sini, kesenangan yang pasti, perasaan happy dan fun. Opsi yang kedua, workout. Yang ini agak challenging buat dilakuin masalahnya. Bikin capek dan prosesnya nggak enak, perlu effort. Lu pasti udah tau lah mana yang dopamin sebagai teman dan dopamin sebagai musuh dari kedua hal ini. Yup, workout yang mestinya lu lakuin karena secara benefit secara jangka panjang bagus bagi improvement diri lu dibandingkan dengan scrolling sosmed. Tapi scrolling lebih easy, lebih enak, lebih instan dilakuin. Reward perasaan bahagianya langsung gua dapetin di momen itu juga. Sementara workout benefitnya baru kerasa di kemudian hari. That's it, ini yang mesti lu catat juga. Hal-hal yang instant gratification itu pasti ngarahnya ke dopamin sebagai musuh. Balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Penyebab lu merasa seperti seorang cowok no-lab loser yang gak puas sama pencapaian hidup yaitu karena saat ini dopamin lu teroptimisasi ke kegiatan-kegiatan yang enak sesaat tapi destroy diri secara jangka panjang seperti halnya scrolling sosmed ini. Apa yang harus lu lakuin kalau gitu berarti supaya dopamin lu ini kereset dan lu nggak lagi tertarik buat ngejar hal-hal yang sifatnya instant gratification tapi destroy diri secara jangka panjang ini? Sayangnya nggak ada cara lain selain melatih diri dan membiasakan. Nggak ada cara instan kayak lu operasi otak berharap behavior dopamin lu berubah. Kalaupun ada pasti harganya mahal sekali. Yang paling penting sih menurut gua kesadaran sebelum bertindak. Lihat efek jangka panjang ke diri lu gimana dari tindakan yang lu lakuin. Harusnya kalau dari dalam diri lu semangat buat improve diri itu udah ada, apinya udah berkobar, pasti kelihatan kok hal-hal yang sebaiknya lu lakuin dan hindari. Lu udah tahu sebenarnya, cuma kadang masih lengah termakan sama jebakan mengincar kenikmatan sesaat. Lakuin hal yang selama ini lu udah ketakutan duluan sebelum mencoba. Dan stop menjadikan pleasure, kenikmatan sebagai hal yang lu kejar. Progress dan growth lebih penting. Sacrifice, berkorban juga diperlukan. Let go hal-hal yang selama ini lu rasanya sebenarnya enak buat dilakuin, kayak sosmed atau PMO. Tapi nggak guna kan kalau ujung-ujungnya lu nggak puas sama kehidupan at the end. Berarti kan nggak ada salahnya dong lu membuang kesenangan-kesenangan tersebut untuk sementara aja. Diganti sama hal-hal yang lebih produktif buat dilakuin, yang lebih butuh kemampuan berpikir atau fisik, intinya yang butuh effort buat dilakuin. Begitulah cara lu untuk mengubah dopamin dari musuh lu yang mendestroy diri lu menjadi seorang teman. Oke, kesimpulan, untuk memanipulasi dopamin supaya dopamin lu berperan sebagai teman yang ngasih lu motivasi buat do the hard things demi improvement diri, yaitu caranya dengan menilai ulang segala tindakan lu di keseharian, terus lu kasih label di setiap tindakan dopamin sebagai teman atau dopamin sebagai musuh. Setelah ini udah tercapai, yang mana tentu prosesnya berat tapi worth it, hidup lu dijamin berubah dan hal-hal keren bakal terjadi ke diri lu. Lu nggak lagi berperan sebagai NPC yang sekedar eksis in this life. Thank you so much for watching. Seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga kalau lu pengen support gue lebih lanjut, lu bisa dapetin ebook gue Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen, dimana di ebook ini gue bahas segala hal yang lu perlu ketahui tentang kecanduan PMO. Buat lu yang pengen lebih pembahasan mendalam, gue sangat rekomen ebook ini karena udah terbukti bantu banyak cowok. Cek course gue juga di Udemy, belajar bikin konten buat lu yang tertarik belajar tentang dunia perkontenan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.